Hai, kembali lagi bersama kami di Inggar Petualang. Nah, kali ini tim Inggar Petualang ingin mengajak kalian berrekreasi di sebuah bukit. Semua peralatan sudah kami siapkan seperti pancingan dan juga alat-alat masak lainnya yang akan kita gunakan untuk mengolah hasil dari tangkapan kita, serta kita akan mencari sayur-sayuran di hutan. Kali ini kami sudah sampai di spot atau tempat tujuan di mana kami ingin mencari ikan-ikan kecil yang akan jadikan lauk nantinya. Nah, di spot ini kami tidak mengutamakan ikan-ikan yang besar, namun ikan-ikan kecil yang penting ada dan bisa diolah. Ikan-ikan kecil ini teksturnya sangat empuk, bila digoreng juga crispy, dan juga bila dimasak dia cukup mudah. Di spot yang pertama teman kita melakukan strike, dan ikan ini hampir mirip dengan ikan cupang. Nanti ikan ini akan kita olah. Ikan jenis ini dinamakan orang sini ikan emplasi. Begitupun juga Andre juga mendapatkan strike, namun dia mendapatkan ikan tebalang. Dan juga disusul oleh Yus kembali lagi melakukan strike dengan jenis ikan yang sama seperti jenis ikan cupang. Tak mau kalah dengan Ius dan Rian, lagi-lagi Andre melakukan strike. Namun strike-nya kali ini masih jenis ikan yang sama, ikan tebalang. Disusul dengan Rian kembali juga melakukan strike, yaitu masih jenis ikan yang sama, ikan pelasi. Karena di spot yang pertama tidak ada respon ataupun sambaran dari ikan, maka kami memutuskan untuk pindah ke spot yang kedua. Spot yang kedua tidak jauh dari spot yang pertama, yaitu ke hilir sungainya lagi. Namun kami kehabisan umpan, dan selanjutnya kami akan mencari umpan di tebing sungainya. Pinggiran sungai ini pun banyak umpan, jadi kami memutuskan untuk mencari umpan kembali. Lagi-lagi teman kita melakukan strike, dan strike. Karena memang ikan kecil ini merupakan ikan yang sangat agresif sekali dengan umpan. Begitu kita lemparkan umpan, langsung dia sambar. Begitu juga sebaliknya, jika kita jumpai ikan tersebut banyak, namun setelah kita lempari umpan, namun dia tidak memakannya, maka kita boleh pindah ke spot yang lainnya. Mungkin ikan tersebut sudah bosan lihat umpan tersebut, atau umpan tersebut bisa saja basi, teman-teman. Basi dalam arti lain di sini maksudnya adalah aroma dari umpan kita tidak tercium lagi oleh ikannya, teman-teman. Berhubung jalur sungainya tidak memiliki akses sampai ke hilir untuk dijadikan spot memancing kami, jadi tim memutuskan untuk beristirahat. Di perjalanan menuju peristirahatan kami menjumpai ada pisang liar yang biasa kami panggil mengkadan. Nah, pisang ini tentu sangat berbeda dengan pisang-pisang yang ditanam oleh orang-orang atau masyarakat. Jadi hampir sebagian di dalam buahnya mengandung biji-bijian. Jadi tentu rasanya sangat pahit dan pekat sekali, teman-teman. Pisang liar ini hampir semuanya bisa dimakan, teman-teman. Dari jantungnya, buahnya, sampai ke umbutnya. Alam dan pesona keindahannya merupakan keindahan atau keagungan ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, maka kita harus menjaga dan melestarikannya. Alam yang indah dengan hamparan pepohonan yang besar dan rindang, serta angin sejuk yang mengembus dahaga ini, seakan-akan memberikan semangat untuk terus melanjutkan perjalanan dalam petualangan kali ini. Para tim Inggar Petualang sudah tentunya sangat mahir dalam bertualangan, karena sudah sangat menyatu dengan alam. Apa yang bisa dimakan
apa yang bisa diolah, maka itulah yang akan kami gunakan pada hari ini. Di sungai ini dahulunya sangat banyak hidup habitat kura-kura. Namun kami tidak menemukan ada tanda-tandanya keberadaan kura-kura di sini. Kali ini tim Inggar Petualang ingin menunjukkan ke kalian buah asam bukit. Asam bukit biasanya tumbuh di lereng bukit dan sedikit memerlukan cahaya matahari. Disitulah asam bukit dapat melakukan penyerbukan hingga bisa menghasilkan buah asam. Enak nih, tidak ada tandingannya nih sayur-sayuran. Asam bukit atau asam cekala ini tidak jauh berbeda dengan asam-asam yang lainnya. Namun yang membedakan dari asam ini adalah dia berbunganya muncul dari tanah seperti tunas, dan hampir semua bagiannya bisa dikonsumsi seperti umbutnya, bunganya, dan juga buahnya. Di dalam buah ini terdapat biji. Nah, biji tersebutlah yang memiliki kandungan asam. Dan kandungan asam tersebut bisa digunakan untuk bumbu-bumbu masakan seperti asam pedas. Orang Dayak biasanya mengambil umbutnya untuk membuat masakan-masakan khas seperti acara atau pesta-pesta besar, misalnya Hari Gawai Dayak dan juga pesta pernikahan orang Dayak. Asam ini biasanya mereka tumbuk atau mereka rebukkan atau hancurkan, terus dicampurkan ke bagian tulang-tulang babi ataupun darah babi yang dinamakan obat asam cekala. Nah, di sini nanti kita akan mengolah asam cekalanya menjadi sambal yang sangat enak. Sebelum mengolah sambal asam cekalanya, jadi kami mengolah ikan yang kami cari tadi terlebih dahulu, yaitu dengan cara digoreng. Ikan tebalang, ikan pelasi, dan juga ikan seluangnya nanti akan kita goreng terlebih dahulu. Nanti setelah digoreng, lalu kita campur dan ulek-ulekan dengan sambal. Sebelum masuk ke panci penggorengan, lumuri ikan terlebih dahulu dengan penyedap rasa, supaya hasil dari penggorengannya nanti ikannya terasa lebih gurih. Di sini kami gunakan peralatan seadanya dengan batu sebagai tungku dan kayu sebagai membuat apinya. Unik bukan? Primitif bukan? Jadi kami masih menggunakan gaya-gaya masak ala zaman primitif kuno. Cara masak dengan menggunakan kayu bakar dapat membuat hasil masakan kita menjadi lebih nikmat dan lezat. Apalagi ditambah dengan perut yang sudah keroncongan akibat pertualangan yang sangat jauh, tentunya akan membuat cita rasa masakan menjadi lebih lezat dan nikmat, serta dapat menambah nafsu makan kita tinggi, apalagi dikonsumsi di alam lepas seperti ini. Duh, aroma ikannya sudah keluar. Ditambah perut yang sudah keroncongan, jadi tidak sabar menunggu masakan yang berikutnya untuk segera dikonsumsi. Nah, ikannya sudah matang, lalu kita angkat dan kita ulekkan dengan sambal yang kita buat tadinya. Gabungkan ikan dengan sambalnya, lalu kita aduk-aduk supaya ikan dan cabainya tercampur dengan rata. Lalu kita lanjutkan dengan masakan yang kedua, tumis.
bumbu yang sudah kita buat tadi sampai aromanya keluar, lalu kita masukkan remudangnya ke dalam tumisan tersebut. Selang beberapa detik kemudian langsung dimasukkan daun ubi atau daun singkong dan juga daun minjonya. Jadi tumisan ini merupakan tumisan yang diberi nama Simere Amburadul Inggar Petualang. Jikalau sayurannya sudah tercampur semua dengan merata, lalu kita masukkan santan ke dalamnya. Setelah itu lalu kita campurkan dengan penyedap rasa. Masakan kedua sudah matang, lalu kita angkat. Dan yang terakhir kita akan membuat sambal asam cekala. Bumbu yang kita gunakan untuk membuat sambal asam cekala yang pertama adalah cabai hijau, bawang merah, bawang putih, penyedap rasa, lalu asam cekala. Ya, simpel bukan? Oke, sambal dan juga masakan kita sudah selesai semua kita buat. Selanjutnya kita akan menikmati hasil dari olahan kita hari ini. Sebelum kita menikmati hasil dari tangkapan serta petualangan kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu, karena berkat atas petualangan ini Tuhanlah yang punya, semuanya miliknya. Jadi kita selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, karena Dialah segalanya dalam hidup ini. Sekian petualangan kami hari ini. Jangan lupa dukung terus channel Inggar Petualang dengan cara like, komen, dan subscribe.